Siapa sangka, sosok dokter tua yang dikenal ramah dan penuh senyum, ternyata menyimpan aib besar di balik jas putihnya. Kejadian ini menggemparkan satu kampung, membuat banyak orang tak percaya. Seorang pasien yang seharusnya mendapat pengobatan, justru menjadi korban kebiadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup, kembali lagi di channel ini. Sebelum kisah ini kita mulai, yuk tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata dan penuh pelajaran setiap harinya. Mari kita awali kisah ini dengan membaca sholawat bersama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang dokter lansia bernama Dr. Ramli. Ia sudah puluhan tahun mengabdi, menangani pasien dari berbagai kalangan. Masyarakat memanggilnya Dokter Ustaz, karena tutur katanya yang lembut dan rajin sholat di masjid. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia yang mengerikan. Seorang pasien muda, sebut saja namanya Fitri, 21 tahun, datang ke klinik Dr. Ramli karena keluhan sakit perut. Ia tak menyangka, kunjungan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tenang saja, Bapak akan periksa dengan hati-hati, ucap Dr. Ramli sambil menyuruh Fitri berbaring. Suaranya lembut, tapi tangannya mulai bertindak tak wajar. Fitri tak kuasa melawan. Ia takut. Ruangan itu sepi dan tidak ada perawat. Jangan, Pak. Saya hanya mau berobat, ucap Fitri dengan suara gemetar. Hari-hari setelah kejadian itu, Fitri merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, ia pun positif hamil. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Ya Allah, aku bahkan belum menikah. Ketika ditanya keluarganya, Fitri hanya diam. Ia malu, hancur, dan kehilangan arah. Tapi perlahan-lahan, ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Tangisan pun pecah di malam itu. Ibunya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Polisi bergerak cepat. Mereka menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan memanggil beberapa saksi. Tak butuh waktu lama, polisi mendatangi klinik Dr. Ramli. Saat itu, ia baru saja selesai memeriksa pasien. Anda ditangkap atas dugaan pemerkosaan pasien, kata salah satu polisi dengan tegas. Warga yang melihat kejadian itu pun geger. Masya Allah, Dr. Ramli? Yang sering jadi imam masjid itu? Ucap seorang ibu sambil menutup mulutnya karena kaget. Dr. Ramli tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Tangannya diborgol, dan dibawa ke kantor polisi dengan kawalan ketat. Di media sosial, berita ini pun menyebar cepat. Banyak yang marah, kecewa, dan tak percaya bahwa sosok yang selama ini dianggap panutan, ternyata pelaku kejahatan yang sangat keji. Bagaimana bisa dia lakukan itu? Padahal Fitri hanya ingin sembuh, komentar seorang netizen. Keadilan harus ditegakkan. Tulis yang lainnya. Di dalam ruang tahanan, Dr. Ramli akhirnya mengaku. Ia menangis. Saya hilaf, setan menjerumuskan saya, tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Fitri kini harus menanggung beban berat. Ia mengandung anak dari pelaku yang justru dianggap pelindung oleh masyarakat. Aku sudah tak punya masa depan, bisiknya dalam tangis di pangkuan ibunya. Keluarga Fitri terus mendampingi dan menguatkannya. Mereka yakin keadilan akan datang. Dan Fitri tetaplah anak yang berharga di mata mereka. Di pengadilan, masyarakat datang menyaksikan. Beberapa bahkan menangis saat mendengar kesaksian Fitri. Hakim memutuskan hukuman penjara belasan tahun bagi sang dokter. Perbuatan Anda sangat tercela. Anda menghancurkan hidup orang lain. Hukum harus ditegakkan, tegas hakim saat vonis dibacakan. Setelah putusan, Fitri berusaha bangkit. Ia memilih memelihara anak dalam kandungannya, karena baginya, anak itu tidak salah. Ia adalah korban dari kebiadaban. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi masyarakat.
bahwa tidak semua yang tampak suci itu benar-benar bersih. Kita harus tetap waspada, bahkan kepada orang yang kita percayai. Sahabat kisah, mari kita ambil pelajaran dari cerita ini. Jangan mudah percaya pada siapapun, selalu waspada, dan lindungi diri serta keluarga kita dari bahaya yang tersembunyi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.